Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 MI Mambaul Ulum. Nah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring lagi. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan memahami atau mempelajari materi melatih kekuatan tubuh kita. Nah, kenapa kita harus perlu melatih kekuatan tubuh? Karena melatih kekuatan tubuh itu sangatlah penting, ya, sangatlah penting apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita awali dengan membaca doa mau belajar. Diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, langsung saja kita akan membahas melatih kekuatan tubuh. Nah, mengapa kita dapat berjalan, mengapa kita dapat berlari, kemudian mengapa kita bisa berkedip dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Semua kegiatan itu dapat kita lakukan karena pada tubuh kita ada yang namanya kekuatan. Kekuatan itu tidak hanya didapat dari masukan makanan saja, tetapi kekuatan juga harus dilatih. Kekuatan dilatih agar tetap tersedia dalam tubuh kita. Untuk menjaga kekuatan dalam tubuh kita harus melatih. Nah, jadi kita harus melatih otot-otot tubuh kita supaya tidak kaku dan tetap bugar. Otot-otot yang harus dilatih diantaranya contoh otot tubuh bagian bahu, bagian dada, lengan, tangan, kaki, dan seluruh tubuh kita. Nah, untuk melatih otot bahu dan dada, kita dapat melakukan atau kalian dapat melakukan latihan push up ataupun latihan pull up. Nah, push up adalah salah satu sumber kekuatan dalam diri kita. Terdapat pada bagian dada, bahu, dan tangan. Untuk melatih otot-otot di bagian ini dapat kamu lakukan dengan cara push up. Ada yang tahu push up itu seperti apa? Oke, kalau ada yang belum tahu, jadi push up itu kita bisa melakukannya dengan langkah-langkah. Yang pertama, posisi badan tiarap atau tidur tengkurap. Nah, yang kedua tangan dilipat dan ujung telapak kaki menahan berat badan. Lalu yang ketiga, posisi awal lurus sejajar dengan lantai. Nah, kemudian lakukan rangkaian gerak di bawah ini dengan gerakan yang pertama. Nah, seperti yang di layar, bisa dilihat di layar ya. Gerakan yang pertama, angkat tubuh ke atas dengan meluruskan siku. Seperti gambar. Gerakan yang kedua, turunkan tubuh dengan cara membengkokkan atau menekuk siku. Nah, untuk perbedaan, ada perbedaan antara push up laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau anak laki-laki ketika melakukan push up, menurunkan badannya itu yang menompang adalah tangan dan ujung kaki. Tetapi kalau perempuan menggunakan tangan, ujung dan dibantu dengan lutut. Nah, itu adalah perbedaan antara putra dan putri atau laki-laki dan perempuan ketika melakukan kegiatan atau olahraga push up.
Nah, next di layar selanjutnya. Nah, melatih kekuatan tubuh. Adapun juga melatih kekuatan tubuh. Mengapa kita dapat berjalan, berlari, berkedip, dan melakukan kegiatan lainnya? Nah, semua kegiatan itu dapat kita lakukan karena pada tubuh kita ada yang namanya kekuatan. Nah, kekuatan itu tidak hanya didapat dari masukan makanan saja, tetapi kekuatan juga harus dilatih. Nah, kekuatan seperti yang saya sampaikan yang di sebelumnya. Nah, ya. Salah. Nah, adapun materi yang selanjutnya atau pembahasan yang selanjutnya, kita juga harus memperhatikan daya tahan tubuh kita. Nah, untuk menjalani aktivitas sehari-hari seperti berjalan, bermain, dan membantu orang tua, kita memerlukan kekuatan dan daya tahan tubuh yang baik. Kekuatan tubuh berhubungan erat dengan daya tahan tubuh. Apabila tubuh kita lemah, maka daya tahan tubuh kita lemah juga. Dan kekuatan yang kita miliki hasilnya tidak akan maksimal. Nah, daya tahan tubuh lemah bisa disebabkan oleh peredaran darah dalam tubuh tidak lancar, sehingga denyut nadi dan detak jantung tidak normal. Hal ini bisa diatasi dengan beberapa latihan dan permainan ringan, misalnya berlari, loncat tali, naik turun tangga, bersepeda santai, dan sebagainya. Berikut ini kamu akan mempelajari latihan daya tahan tubuh melalui permainan sederhana. Nah, yang pertama, loncat tali. Ada yang tahu loncat tali? Saya yakin semuanya pasti tahu ya. Anak-anak kelas 1, 2, 3 pasti tahu. Loncat tali merupakan sebuah permainan yang bisa dilakukan oleh anak perempuan. Tidak menutup kemungkinan anak laki-laki juga bisa melakukan. Namun dalam permainannya tidak menggunakan tali, melainkan dengan menggunakan karet, gelang yang dirangkaikan. Nah, kita bisa menggunakan gelang kalau nggak punya alat lompat tali. Lompat tali atau loncat tali dapat dimainkan sendirian dan juga dapat dilakukan secara bergu. Loncat tali berguna untuk melatih kekuatan otot tungkai. Otot tungkai itu adalah otot yang berada di bagian kaki kita. Bila dilakukan sendiri, langkah-langkahnya adalah 1. Badan berdiri tegak dan kaki rapat. Kemudian yang kedua, tangan memegang ujung tali dengan posisi tali berada di belakang tubuh. Nah, jadi seperti ini, beradanya di belakang tubuh. Lalu diayunkan ke depan. Nah, yang ketiga, ketika tali akan mengenai kaki, lakukan gerakan loncatan atau meloncat melangkahi tali. Dan yang ketiga, lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Nah, adapun yang kedua adalah berlari santai. Berlari santai itu kita biasanya sebut dengan aktivitas jogging. Nah, ada yang pernah jogging enggak? Nah, jogging atau berlari santai disebut lari santai, sangat berguna untuk melatih daya tahan tubuh. Berlari santai selain melatih otot-otot kaki juga untuk melancarkan peredaran darah. Waktu yang dapat untuk melakukan berlari santai adalah pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena tidak terlalu panas dan keringatnya lebih bagus daripada malam hari. Karena pada waktu pagi hari udara masih segar dan belum banyak polusi yang terhirup oleh tubuh. Pada saat hari libur, kamu dapat melakukannya pada pukul 5:30 pagi. Mintalah ayah atau bunda atau kakakmu untuk menemani. Sebagai permulaan, tempuhlah jarak yang tidak terlalu jauh, misalnya hanya 200 meter saja. Minggu berikutnya jaraknya ditambahkan menjadi 400 meter. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir ya, adalah naik turun tangga. Pernahkah kamu pergi ke pusat perbelanjaan atau mall? Nah, di mall yang bertingkat biasanya ada 2 jenis tangga, ada tangga berjalan dan tangga biasa. Apabila kamu akan naik ke lantai atas, biasanya naik lewat tangga biasa saja, karena naik turun dapat membantu melatih daya tahan tubuh kita.
Apabila di lingkunganmu terdapat tangga, coba lakukan latihan di bawah ini. Lakukan dengan hati-hati dan didampingi oleh kakak atau orang tuamu. Nah, jadi kalau kalian punya rumah di rumah yang bertingkat, nah bisa nih melakukan kegiatan naik turun tangga. Nah, itu adalah salah satu kegiatan untuk membantu atau membentuk daya tahan tubuh. Badan berdiri tegak di depan tangga. Pandangan mata diarahkan ke anak tangga. Kemudian naiklah anak tangga satu persatu hingga ke puncak. Kemudian turun kembali sampai ke anak tangga terbawah. Dan jagalah pandangan mata dan jangan berlari. Cukup jalan saja. Nah, jadi itu tadi materi yang saya sampaikan, di mana kita harus menjaga daya tahan tubuh dan kekuatan otot kita supaya kita tetap selalu sehat. Nah, anak-anakku yang hebat kelas 1, 2, dan 3, tugas PJOK untuk hari ini, nah silakan buat video satu gerakan dari contoh yang saya sampaikan tadi, dari materi yang saya sampaikan tadi. Buat video maksimal videonya 1 menit. Nah, boleh melakukan naik turun tangga, boleh lari pagi, boleh push up, boleh lompat tali, atau kegiatan yang lainnya seperti pull up, bersepeda. Nah, itu boleh. Nah, jadi kalau sudah dibuat videonya, silakan langsung dikirim di WhatsApp, di nomor WhatsApp-nya atau di grup WhatsApp kelasnya masing-masing. Bisa dipahami anak-anakku? Oke, kalau bisa mungkin itu saja yang Pak Nawir sampaikan. Kurang lebihnya Pak Nawir mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.